Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan mengulang lagi terkait skala pengukuran yang biasa kita sebut dengan nominal, ordinal, intervals, rasio. Nah, kenapa kita ulang-ulang lagi ini? Karena nanti ke depannya kalau kita penelitian atau lagi ke sekolah itu pasti akan bertemu dengan itu. Makanya kita harus paham dulu ya teman-teman ya. Nah, biasanya kita sebut skala tersebut dengan noin. Nah, ada nominal, ordinal, interval, rasional. Kita bahas dulu dengan nominal. Kalau dari contoh kemarin katanya soal teman-teman itu nominal itu udah semuanya jelas ya. Karena saya lihat itu ada beberapa yang maksudnya mungkin hampir semuanya bener ya, hanya beberapa yang kurang bener. Kayaknya udah bener semua. Nah, nominal di sini saya akan mengulas sedikit lagi. Kita hanya bisa mengkategorikan ya tanpa mengurutkan jenjangnya lebih tinggi, lebih rendah, atau lebih baik atau lebih buruk. Nah, pokoknya ini semua sejajar ya. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, tuh nggak ada. Semuanya benar. Kayak jenis kelamin kemarin kan ada laki-laki perempuan. Nah, semuanya baik. Tidak ada yang lebih buruk atau lebih baik, nggak ada. Atau kemarin status pernikahan ya, pernikahan yang belum menikah atau menikah, kita tidak bisa mengatakan pada yang udah menikah itu lebih baik atau yang belum menikah itu lebih baik, tidak bisa. Nah, intinya sama. Kalau nominal ini kita hanya bisa mengkategorikan. Ada yang mengatakan skala nominal ini skala yang paling rendah disebut dengan skala kategori karena hanya bisa mengkategorikan tanpa melihat jenjang apapun. Nah, pokoknya kalau hanya kita bisa mengkategorikan itu intinya dengan nominal. Lanjut ya, karena udah paham semua kayak nominal ini, maka kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke ordinal. Nah, ordinal ini apa? Selain kita bisa mengkategorikan sama kayak nominal, dikategorikan dulu pertama, terus kita bisa memberikan peringkat. Yang kedua, berikan peringkat. Biasanya kita peringkatkan bahwa kita ujian sekolah ya, ada peringkat 1, 2, 3, 4. Nah, kita mengatakan bahwa peringkat 1 ini lebih baik daripada peringkat 4, bener kan? Atau sebaliknya, peringkat 4 itu lebih buruk daripada peringkat 1, gitu kan? Gitu. Nah, tapi di sini kita baru bisa mengatakan ini lebih baik, ini lebih buruk, gitu kan? Atau lebih buruk, lebih baik, itu atau sebaliknya. Nah, tidak bisa kita mengetahui jenjangnya berapa, batasnya berapa. Peringkat 1, peringkat 4 ini batasnya berapa, itu tidak bisa tahu. Atau kita bisa contoh lagi nih, ada pendidikan SD, SMP, SMA. Nah, kita tahu bahwa pendidikan SD itu lebih rendah daripada SMA, atau SMA itu lebih tinggi daripada SD, bener kan? Nah, tapi di sini kita tidak usah mengetahui bahwa jaraknya SD ke SMP ini berapa tahun, kita tidak tahu. Nah, ada yang SD-nya anak-anak itu 6 tahunan normalnya ya, 3 tahun, 3 tahun. Tapi ada program akselerasi atau program percepatan atau program ada yang 3 kelas, maka kita tidak tahu berapa jumlahnya, batasnya di sini berapa. Tuh, paham sampai sini? Intinya di sini cuma ordinal itu hanya bisa memberikan peringkat tinggi, lebih rendah, dan memberikan kategori, tidak lebih dari itu gitu sih. Contoh lain seperti misalnya kita mengetahui status gizi. Status gizi kita ada baik, ada sedang, ada buruk. Nah, di sini kita hanya bisa memberikan peringkat, oh status orang itu status gizinya lebih baik daripada orang ini gitu. Ini A, ini B, ini C, dan kita tidak tahu berapa baik ini ke sini ini perbedaannya berapa, kita tidak tahu, bisa mengetahui gitu ya. Kalau nggak salah kemarin ada contoh lagi di rumah ya. Di rumah itu ada permanen, semi permanen, dan non permanen. Itu masuknya ke ordinal. Nah, sampai sini bisa dipahami tentang skala ordinal. Oh, ada lagi nih kemarin dari pertanyaannya si Ahmad ya. Ada pendapatannya tinggi, rendah, dan sedang. Nah, ini masuk ke skala ordinal ya. Nanti dari pendapatannya si Ahmad ini nanti kita bisa pecah lagi menjadi skala rasio. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Nah,
Ya pokoknya ini dua. Yang pertama kita ulang lagi, kalau nominal itu kita hanya bisa mengkategorikan, tidak bisa mengurutkan, tidak bisa menjumlahkan, tidak bisa membandingkan, tidak bisa membagi, tidak bisa. Nah, kalau yang kedua ordinal, selain kita bisa mengkategorikan sama seperti nominal, kita di sini sudah bisa memberikan peringkat. Ibaratnya nih, SD lebih baik, SMP lebih baik, SMA lebih baik, itu kita bisa tahu lebih baiknya, tapi kita tidak tahu berapa jaraknya, baiknya itu berapa, rendahnya itu berapa, jaraknya kita tidak tahu. Sama kayak ini, peringkat 1, 2, 3 kita tahu ya peringkat 1 lebih baik, tapi tidak tahu berapa jaraknya itu perbedaannya ya. Nah, sama kayak ini. Pokoknya di sini ordinal ini intinya hanya memberikan peringkat gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke interval. Interval. Nah, teman-teman kemarin sempat ada yang kita bahas bahwa interval ini terkait dengan ada tidaknya nol mutlak ya. Di interval ini biasanya tidak ada nol mutlaknya. Nah, selain itu, selain tanda ini, interval ini juga sama kayak namanya ordinal, bisa dikategorikan. Terus yang kedua, bisa memberikan peringkat. Terus kayak yang paling penting ini sih, ada tidak nol mutlak ya. Nah, kemarin kita lihat contohnya dari tekanan darah ya. Nah, kita kemarin ada 140, 170, 180. Nah, atau cari lagi contohnya kemarin kita suhu derajat Celcius ya. Dikatakan nol mutlak, tidak memiliki nol mutlak ini maksudnya gini, ketika kita mengukur suhu dan hasilnya dia 0 derajat Celcius, maka kita tidak mengatakan bahwa dia itu tidak memiliki panas atau tidak memiliki suhu itu ya, tidak memiliki panas gitu ya, karena dia statusnya 0 gitu kan berarti kalau kita mengukur 0 derajat Celcius, kita katakan bahwa itu masih ada suhu panasnya gitu, bisa dipahami. Maka dengan nol mutlak. Terus contoh lainnya, kita akan mengukur IQ seseorang nih, dan hasilnya IQ itu dia dapat 0. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa dengan orangnya IQ-nya 0 itu dia tidak punya kecerdasan atau tidak punya otak gitu, tidak kan. Maka disebut nol mutlak ini gitu. Ini maksud nol mutlak. Nah, selain itu, interval ini kita bisa ada yang mengatakan bahwa nilai jarak interval ini bukan sebenarnya. Ibaratnya contohnya kita mempunyai suhu awalnya di sini, suhu awal di sini, terus ini penambahannya intervalnya ya, interval, terus ini suhu akhir. Ibaratnya kita suhu awal di sini kita 0 derajat, terus ini yang kategori A, ini yang responden A ya. Terus di sini kita kasih intervalnya 10 derajat Celcius. Nah, berarti kan ditambahin jadi 10 derajat Celcius kan. Nah, yang B sama, kita suhu awalnya kita taruhlah awalnya 10 derajat Celcius. Ditambah ini 90 aja deh, 90 derajat Celcius. Di sini 10 derajat Celcius. Kita sama nih. Sama-sama 10 kan. Nah, di sini kita jumlah jadi 100 derajat Celcius. Nah, kenapa dikatakan kalau rasio nanti kita bisa mengkalikan ya. Nah, kalau ini kita maksudnya tidak, yang semu itu gini, kita tidak bisa mengatakan bahwa suhu 10 derajat ini, tidak, panasnya itu bukan 10 kali untuk ini gitu maksudnya, bukan 10 kali jadi 100 derajat Celcius. Jadi gini, ibaratnya ini benda A ini 10, panasnya 10 derajat Celcius, ini 100 derajat Celcius. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa yang 100 derajat Celcius ini panasnya 10 kali dari yang panas benda A. Tidak bisa mengatakan, karena kita tidak tahu gitu kan. Itu makanya bisa dibilang intervalnya dia tidak sebenarnya sesuai fakta, tidak benar, maksudnya bukan benar ya, tidak sesuai dengan fakta gitu intinya.